Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saksi Misteri. Saksi Misteri kali ini akan menceritakan sebuah kisah misteri nyata yang ditulis oleh Ana 1812. Kisah kali ini berjudul Misteri Suara Gamelan di Pos Samarantu. Sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya Anda tekan tombol subscribe untuk channel ini. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih karena telah mendukung kami. Seperti apa kisah berjudul Misteri Suara Gamelan di Pos Samarantu? Berikut kisahnya. Segala perlengkapan mendaki telah disiapkan. Kami memilih lewat jalur Bambangan, Desa Kutabawa, Purbalingga. Menurut cerita salah satu teman yang sudah pernah menaklukkan Puncak Surono, nama puncak Gunung Slamet, jalur ini adalah jalur paling cepat untuk sampai ke sana. Aku yang baru pertama kali mendaki Gunung Slamet pun dinasihati hal-hal yang dilarang pada saat naik gunung nanti. Salah satunya adalah jika mendengar suara gamelan, tidak usah dibahas. Terdengar aneh memang, mana ada gamelan di tengah hutan, tapi kami tetap mengiyakan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, aku, Wiwit, dan juga Tias tiba di base camp Bambangan. Kami numpang sholat dan istirahat sebentar. Setelah itu melanjutkan perjalanan mumpung hari masih terang. Butuh waktu hampir 2 jam untuk sampai ke pos 1. Jalur yang kami lewati pun berupa jalan setapak. Sisi kanan kiri jalan adalah perkebunan warga. Pemandangan hijau yang terpampang menyejukkan mata. Kicauan burung, entah burung apa, menjadi teman perjalanan kami. Hembusan angin mulai membelai wajah. Sesekali kami berhenti saling mengamati sekeliling. Ada beberapa gubuk kecil sebagai warung tempat warga menjual makanan dan juga minuman hangat. Lo udah capek belum, Yas? Aku menoleh ke arah Tias yang berdiri di samping Wiwit. Dia adalah cewek satu-satunya yang selalu setia kemanapun aku muncak. Sahabat sejak aku SMP yang berpenampilan tomboy. Elah, ngece, kayak gak tahu gue aja lo bro. Sahutnya penuh percaya diri. Wiwit hanya tertawa lebar mendengarnya. Ya udah, yuk kita lanjut. Entar keburu gelap nyampe di pos 4. Pos yang katanya menyimpan sejuta cerita mis. Spontan ku bekap mulut Wiwit. Ngomongnya direm dikit, jangan sembarangan. Kalau kejadian, nyaholo. Lirihku di kuping telinga dia yang tertutup penutup kepala. Lalu ku lepas bekapan di mulutnya. Wiwit mulai mengatur napas. Pengap barangkali. Dia memang suka kelepasan. Di tempat seperti ini, sudah selayaknya kita menjaga ucapan, walau yang dia katakan mungkin suatu kenyataan. Setelah menenggak beberapa teguk air mineral, kami menyeret langkah kembali, menyusuri setapak demi setapak yang sudah tidak mulus lagi. 1,5 jam terlewati dengan aman hingga kami tiba di pos 2. Di sini, pepohonan sudah mulai rimbun dengan pohon pinus yang mendominasi. Jaket tebal yang kupakai cukup membantu melindungi tubuh dari dinginnya udara yang mulai menusuk. Kami terus melangkah. Jalan bebatuan yang lumayan licin membuat harus ekstra hati-hati kalau tidak mau tergelincir. Langit sore masih menyajikan keindahannya. Suara daun-daun yang bergesekan tertiup angin menambah suasana sedikit mencekam. Ketika tiba di tanah agak lapang, kami berhenti, memakan bekal dan melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan. 1 jam terlewati. Kami tiba di pos 3 yang cukup merupakan percabangan jalur via Pemalang. Di sini, hutannya cukup luas dan medannya tanah. Jalan yang berkelok-kelok dan mulai menanjak membuat napas sedikit terengah. Berhenti bentar dong, gue haus nih. Wiwit yang berada paling belakang berteriak. Yas, istirahat dulu deh, seruku pada gadis berkerudung biru di depan sana. Oke, sahutnya. Lalu segera duduk di bawah pohon yang cukup besar. Aku mendekat, disusul Wiwit dengan napas terengah-engah. Kami berbincang sambil menikmati kopi panas yang disimpan dalam termos kecil. Beberapa makanan ringan pun telah berpindah ke perut lagi. Langit sudah hampir gelap. Ketika akan meneguk kembali cairan hitam itu, ekor mataku menangkap sekelebat bayangan dari sisi kiri. Guys, jalan lagi yuk. Udah cukup kan minumannya?
Aku membereskan peralatan minum dan menyimpannya kembali lalu segera bangkit. Menepuk beberapa kali celana bagian belakang. Ayolah, kita harus cepet nih. Ntar keburu gelap nyampe di pos 4. Tias menimpali. Wiwit yang sedang berdiri memindai sekeliling pun menyahut. Kalau nyampe sana udah gelap gimana? Lanjut apa masang tenda nih? Gue ada firasat gak baik guys. Lihat ntar deh. Kalau menurut nasihat kakak senior di base camp tadi sih, baiknya lanjut aja. Cetusku mengingat pos itu terkenal akan kemistisannya. Dan bayangan yang tadi kulihat, mungkin hanya halusinasiku saja. Kami bergegas meninggalkan pohon besar tempat berteduh tadi. Medan kian berat, tapi kaki harus terus melangkah. Kurasakan seperti ada yang memperhatikan kami. Mempercepat langkah walaupun kami agak kepayahan. Ditambah beban yang kugendong di kedua bahu. Dari jarak kurang lebih 300 meter, papan pelang pos 4 sudah terlihat di sana. Papan bertuliskan Samarantu. Langit telah gelap ketika kami tiba di pos 4 ini. Pos Samarantu, yang artinya hantu yang samar. Pos yang konon adalah gerbang menuju alam gaib. Memang ada 2 pohon besar bersisian yang sekilas layaknya pintu gerbang. Pohon-pohon besar dengan akar menggantung langsung menyambut pandangan begitu kami masuk. Menambah suasana yang makin menyeramkan. Menurut cerita, banyak pendaki yang diganggu di sini. Au, suara Tias mengagetkanku yang tengah mengamati sekeliling. Kulihat tumbuhnya ambruk ke bawah. Lo kenapa Yas? Aku dan Wiwit segera mendekat lalu membantu Tias berdiri. Kayak ada yang nendang kaki gue bro. Jawabnya seraya berusaha berdiri. Jalannya terpincang-pincang. Perasaan lu aja kali, Wiwit menyahut. Beneran? Masa gue bohong? Seru Tias sambil meringis menahan sakit. Bayangan itu berkelebat lagi. Firasatku mulai tidak enak. Mau melanjutkan perjalanan, tapi ragu melihat kondisi Tias. Samar-samar suaraku menangkap suara gamelan. Kadang dekat, lalu menjauh lagi. Lu denger gak, Gas? Kayak ada suara gamelan. Kok aneh ya? Di tengah hutan gini loh. Wiwit bersuara yang langsung kuberi isyarat meletakkan telunjuk di bibir supaya diam. Dia lupa atau bagaimana, padahal sudah diingatkan akan hal itu sebelum naik. Aku menoleh ke arah Tias. Ada kegelisahan terpancar dari wajahnya yang tersorot headlamp yang kupakai. Kutepuk pelan bahunya sebagai isyarat bahwa semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba dari arah depan ada bayangan hitam tinggi besar mendekat. Spontan kutarik lengan Wiwit dan Tias untuk menjauh. Tias terpincang-pincang karena kakinya belum pulih benar. Kami terus berlari, menerobos semak belukar, menembus pekatnya malam. Suara burung hantu menyapu gendang telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa kali kakiku tersangkut sesuatu entah apa. Tubuh limbung hingga pegangan tanganku pun terlepas. Gas, Bagas, lu di mana? Itu suara Tias. Aku bisa mendengarnya, tapi aku tidak melihat kerlip dari headlamp yang Tias pakai. Gue di sini, Yas. Tias. Suaraku menggema di antara bunyi binatang malam di hutan menyeramkan ini. Bagas, Tias memanggil. Namun dia di mana? Ada apa dengan mataku? Aku masih mengucek mata berkali-kali ketika tiba-tiba sebuah tangan dingin menepuk bahu. Seraut wajah rusak berlumuran darah yang sebagian tertutup rambut tepat berada di hadapan manakala aku menoleh. Tubuhku mendadak kaku, ingin berteriak tapi tak ada suara yang keluar. Merapalkan doa-doa dan ayat dalam hati. Hanya itu yang mampu kulakukan. Detik berlalu, kupejamkan mata, memasrahkan segalanya pada Sang Pencipta. Namun, tiba-tiba ada tangan yang menyeretku. Syukurlah, akhirnya gue bisa temuin lo. Ayo Gas, kita harus cepat pergi dari sini. Kubuka mata, sedikit tak percaya dengan yang ada di hadapan. Kurasakan tubuhku juga telah kembali normal. Makhluk yang tadi di depan mata pun telah hilang. Lalu tanpa babi bu, segera ambil langkah 1000 sebelum makhluk menyeramkan itu kembali menampakkan diri. Wiwit mana Yas? Tanyaku dengan napas terengah sambil berlari cukup jauh dari tempat tadi. Gue kehilangan jejaknya Gas. Gue udah cari kemana-mana tapi
tapi gak ketemu. Waktu lo jatuh tadi, gue masih lihat dia. Selanjutnya gue gak tahu dia kemana. Ada penyesalan dalam nada bicaranya. Ya udah, habis ini kita cari bareng-bareng. Terus kaki lo kok bisa buat lari? Emang udah gak sakit, Yas? Aku menoleh ke arah kakinya. Enggak, Gas. Waktu gue nyariin lo berdua, gue ketemu sama kakek-kakek. Dia yang nyembuhin kaki gue. Dia juga yang bantuin nunjukin keberadaanku. Aneh sekali. Lalu mengapa kakek itu tidak sekalian menunjukkan di mana Wiwit berada? Tanyaku dalam hati. Kami terus berlari. Sesekali berhenti untuk mengatur napas. Lalu berlari lagi sambil memanggil-manggil Wiwit. Hingga kami kelelahan. Tidak ada tanda-tanda atau petunjuk keberadaan Wiwit. Kami memutuskan mendirikan tenda demi memulihkan tenaga untuk melanjutkan pencarian besok pagi. Membuat perapian untuk menghangatkan tubuh. Aku berjaga di luar. Sesekali mata terpejam karena kantuk yang mendera. Pagi menjelang. Kami bergegas melanjutkan pencarian setelah menelan beberapa potong roti dan menengguk air mineral sisa cuci muka dan gosok gigi. Di tengah perjalanan, kami bertemu beberapa pendaki yang turun. Mereka bercerita bahwa di pos 6 ada sosok mayat laki-laki di bawah pohon besar. Diduga adalah pendaki yang tersesat. Ciri-ciri yang mereka sebutkan mirip sekali dengan sosok Wiwit. Sekarang mayat itu sedang dibawa turun oleh tim penolong, Bang. Salah satu dari mereka memberi informasi. Oke, thank you infonya, Kak. Ayo, Yas, kita harus cepat ke sana. Ajakku pada Tias yang masih tertekun. Kami pun mempercepat langkah ke pos yang dimaksud. Tak peduli dengan tatap heran para pendaki itu. Harus kupastikan bahwa mayat yang mereka temukan itu bukanlah mayat Wiwit. Namun ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Tulang di tubuhku seperti dilolosi manakala netraku menatap jaket yang melekat pada mayat di depan sana. Tias, dia tak ubahnya denganku. Kulihat tubuh berbalut jaket biru itu gemetar menahan nangis. Segera kurai bahunya dalam dekapan. Jenazah itu adalah Wiwit, teman seperjuangan yang beberapa jam lalu masih berbagi tawa denganku dan Tias. Masih terngiang segala kekonyolan yang dia perbuat, juga sifat sedikit keras kepalanya. Sekarang semua ditinggal kenangan yang tersimpan abadi dalam memori. Menurut juru kunci selamat, bunyi gamelan yang kami dengar kemarin malam adalah sebagai tanda sedang terjadi pernikahan gaib. Dan Wiwit yang kelepasan membicarakannya harus menjadi salah satu pengiring pengantin pada upacara gaib tersebut. Selamat jalan kawan, semoga kau tenang di sisinya.